Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan untuk berbagi praktik baik tentang pengembangan CP menjadi TP dan ATP pada mata pelajaran seni rupa kelas 5 fase C. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Pendahuluan. Pengenalan singkat tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah konsep pendidikan yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam proses belajar. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Peran guru dalam merancang tujuan pembelajaran yang sesuai adalah yang pertama, guru bukan hanya pengajar tetapi juga fasilitator pembelajaran. Guru membantu siswa mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang relevan dengan minat dan potensi mereka. Yang ketiga adalah guru memberikan panduan dan dukungan dalam proses pembelajaran mandiri siswa. Pengembangan CP menjadi TP dan ATP ada 3 langkah atau 3 tahap. Yang pertama adalah menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada elemen CP. Kedua, menentukan TP dan menyusun ATP. Yang ketiga, menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan asesmennya. CP pada pembelajaran seni rupa kelas 5, kita ambil dari PMM ya, bahwasanya di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya secara visual sebagai ekspresi kreatif dengan rinci, ditandai penguasaan ruang dengan penggunaan garis horizon dalam karyanya. Diharapkan pada fase ini, proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta didik. Kemudian kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada elemen CP. Elemen yang pertama pada seni rupa kelas 5 itu adalah mengalami atau experiencing. Capaian pembelajaran per elemennya yang pertama adalah peserta didik mampu mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual dengan menggunakan garis pijak dan proporsi. Kemudian peserta didik terbiasa menggunakan alat bahan dan prosedur dasar yang tepat dalam menggambar. Kompetensinya kita perhatikan baik-baik dari CP per elemennya. Ada kata-kata mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan. Kemudian ruang lingkupnya ada garis, pijak, dan proporsi dalam keseharian secara visual. Ya, oke. Kemudian peserta didik terbiasa menggunakan alat bahan dan prosedur dasar yang tepat dalam menggambar. Nah, kompetensinya ada kata-kata menggunakan, kemudian ruang lingkupnya ada penggunaan alat, bahan, dan prosedur dasar yang tepat dalam menggambar. Nah, itu adalah langkah yang pertama ya. Intinya kita hanya menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada elemen CP-nya. Tuh ya. Oke. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan TP dan menyusun ATP. Masih pada elemen yang pertama yaitu mengalami atau experiencing. Capaian pembelajaran per elemennya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual dengan menggunakan garis pijak dan proporsi. Tujuan pembelajarannya adalah memahami penggunaan garis pijak dan proporsi dalam menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual. Kemudian alur tujuan pembelajarannya adalah memahami penggunaan garis pijak dan proporsi dalam menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual. Itu adalah untuk langkah yang kedua ya. Kemudian peserta didik terbiasa menggunakan alat, bahan, dan prosedur dasar yang tepat dalam menggambar, mewarnai, membentuk, memotong, dan merekat. Nah, tujuan pembelajarannya memahami penggunaan alat, bahan,
dan prosedur dasar yang tepat dalam menggambar, mewarnai, membentuk, memotong, dan merekat. Alur tujuan pembelajarannya adalah memahami penggunaan alat bahan dan prosedur dasar yang tepat dalam menggambar, mewarnai, membentuk, memotong, dan merekat. Itu adalah untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu adalah menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan asesmen. Masih pada elemen yang pertama, yaitu mengalami atau experiencing. Capaian pembelajaran per elemennya adalah peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual dengan menggunakan garis pijak dan proporsi. Tujuan pembelajarannya memahami penggunaan garis pijak dan proporsi dalam menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual. Kemudian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya 1.1 peserta didik mampu menjelaskan. Nah, kita pahami bahwasanya ada kata kerjanya itu adalah memahami atau C2 ya kalau dalam taksonomi Bloom ya. Maka kita ambil kata kerjanya menjelaskan dan menunjukkan ya. Penggunaan garis pijak dan proporsi dalam menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual. Kemudian 1.2-nya peserta didik mampu menunjukkan penggunaan garis pijak dan proporsi dalam menuangkan pengalaman kesehariannya secara visual. Kemudian rencana asesmennya, teknik penilaiannya ya berupa tes tulis ya. Kemudian yang pertama bisa dengan menyebutkan garis pijak dan proporsi dari lingkungan yang ada di kelas atau di sekitar kelas ya. Kemudian yang kedua juga menunjukkan garis pijak dan proporsi yang ada di lingkungan kelas atau di sekitar lingkungan kelas. Nah, itu adalah langkah yang ketiga, yaitu menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan asesmennya. Nah, atau langkah yang terakhir ya dalam pengembangan CP ini. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa melihat secara lengkap di link berikut ya. Kami sudah buat secara lengkap elemennya. Kalau yang di video ini, kami hanya membahas satu elemen yaitu experiencing saja ya. Mengalami saja. Sehingga nanti bisa dibuka di link tersebut secara lengkap isinya. Seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan berkenan dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.